Pernah nggak ngerasa gaji udah naik, tapi tetap aja numpang lewat? Langsung pergi tanpa permisi, tanpa basa-basi. Harga barang naik, cicilan nambah, makan di luar jadi mahal banget. Tapi kita tetap beli kopi 40 ribuan. Langganan 3 platform streaming, dan cekot keranjang tiap tanggal cantik. Nah, hari ini kita nggak cuma bahas cara atur gaji aja. Kita bahas kenapa gaji kita kayak hilang di telan bumi. Dan apa hubungannya sama ekonomi dunia yang katanya lagi resesi ini? Perusahaan-perusahaan besar sekarang lagi masuk ke fase efisiensi nih. PHK di mana-mana, perekrutan melambat, bahkan bonus juga dikurangi. 2025 belum separuh jalan aja, angka pengangguran udah tembus 7,28 juta orang. Dalam istilah bisnis, ini disebut operational efficiency. Tapi bagi kita, para pekerja, itu berarti satu hal. Kita harus makin pintar atur gaji karena aman itu ilusi, guys. Secara teknis, Indonesia emang belum masuk resesi, tapi tanda-tandanya udah terasa. Daya beli turun, suku bunga tinggi, harga pangan naik, dan ya kita tahu sisanya. Kalau kamu kerja di sektor yang rawan kena efisiensi, satu hal yang penting. Gaji kamu hari ini belum tentu bisa kamu andalkan di tahun depan. Kenapa gaji kita cepat habis? Jawabannya sederhana. Karena kita konsumsi bukan berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan ilusi. Ilusi namanya kalau kita ikut gaya hidup tertentu biar kelihatan naik kelas. Itu yang disebut efek palsu dari trickle down effect. Katanya kalau ekonomi kelas atas naik, ekonomi yang kelas bawah juga akan ikut sejahtera. Tapi nyatanya, yang turun malah bukan kesejahteraan, tapi gaya hidup dan beban. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini jumlah kelas menengah di Indonesia juga ternyata terus mengalami penurunan. Tahun 2022 saja jumlah kelas menengah Indonesia angkanya mencapai 49,51 juta orang. 2023 turun jadi 48,27 juta. Kemudian di 2024 berada di angka 47,85 juta orang. Nah, dengan situasi ekonomi yang melambat seperti sekarang ini, warga kelas menengah harus lebih bijak dan hemat dalam mengelola keuangannya. Pertanyaannya, bagaimana caranya mensiasati agar kelas menengah bisa melewati masa-masa ekonomi sulit seperti sekarang? Kita ngelihat influencer beli tas harga 20 juta, lalu kita ngerasa salah kalau pakai sepatu 200 ribu. Kita ngelihat CEO ngopi di Jepang, lalu kita merasa harus healing juga ke Bali. Dibela-belain pakai pay later. Terus, gimana ya cara kelola gaji supaya nggak terjebak dalam pusaran kesesatan ini? Pertama, pisahkan kebutuhan dan keinginan. Tanya ke diri sendiri, kalau ini nggak aku beli, hidupku bakal sengsara nggak ya? Atau malah biasa aja? Kedua, bikin peta keuangan pribadi. Kamu harus tahu persis berapa pengeluaran bulanan tetap untuk sewa, makan, transport, dan cicilan. Sisihkan minimal 10-20% untuk dana darurat. Ketiga, kurangi gaya hidup berbasis FOMO. Gak semua tren harus kamu ikuti. Gaya hidup sewa itu jebakan. Biar tiap bulan, tapi gak punya apa-apa. Keempat, diversifikasi alokasi keuangan. Gaji bukan cuma buat konsumsi. Coba dipecah. 50% kebutuhan, 30% tabungan investasi, 20% hiburan. Dan ini bisa disesuaikan juga. Tapi jangan habisin semuanya ya. Kelima, hati-hati dengan utang konsumtif. Kalau kamu masih nyicil buat sesuatu yang nilainya turun, itu beban. Jangan ngutang untuk terlihat sukses. Itu bukan investasi, itu jebakan visual. Hidup minimalis bukan berarti kamu pelit atau hidup seadanya. Tapi kamu sadar bahwa hidup nggak harus kelihatan mewah untuk bahagia. Apalagi di era di mana ekonomi global makin unpredictable. Punya tabungan adalah bentuk perlawanan. Karena kamu tidak menyerahkan hidupmu pada sistem yang tidak adil. Di masa sulit seperti sekarang, yang bertahan bukan yang paling kaya, tapi yang paling bijak dan adaptif. Mulai sekarang, kelola gaji bukan cuma buat bertahan, tapi supaya kamu bisa menentukan arah hidupmu sendiri. Kalau kamu merasa video ini bikin mikir ulang soal uang dan gaya hidup, share ke temanmu yang lagi struggle juga ya. Siapa tahu ngebantu. Tulis di komentar, kebiasaan mana yang kamu sadari harus mulai dikurangin,